Saya tetap berharap kepala sekolah maupun guru tidak sekedar hanya bekerja, tapi jadikanlah dalam kerja ini bernilai ibadah. Berjuang menegakkan Islam dimulai dari diri sendiri. Menjadikan diri ini berkarakter, bangga dengan Islam. Islam harga mati. Bukan NKRI tapi Islam harga mati. Karena apa? Karena sebenarnya kita itu kalau sholat biasanya mau doa iftitah itu kan ada bermacam-macam ya. Doa iftitah itu ada 8 misalnya. Yang direkomendasikan oleh Muhammad itu 2. Allahumma ba'id dengan hina sholati itu. Di dalam firman Allah sebutkan surat 6 ayat 162 bunyinya begini. Kul, katakan Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu disuruh oleh Allah mengatakan apa dan kepada siapa? Kepada manusia pada umumnya dan khususnya kepada orang yang beriman. Apa yang diucapkan? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadatku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Ini pernyataan panjenengan semua begitu. Jadi juga panjenengan baca doa ini berarti panjenengan sudah berjanji kepada Allah, sholat, ibadat maupun hidup dan mati kita ini untuk Allah. Berat loh ini sebenarnya. Beratnya apa sebenarnya? Tidak berat kalau kita memang konsekuen. Kalau tidak konsekuen ya berat. Ya. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika, dan dengan yang demikian itu umirtu, aku diperintahkan, wa ana awwalul muslimin, dan aku pertama-tama menjadi orang yang muslim. Ini biasanya dibaca saat iftitah. Nah, ini sebagai landasan kita bahwa hidup kita ini untuk Allah. Ya. Sedangkan ucapan kita sebagai orang yang beriman itu harus dilihat harus diketahui ya. Supaya kita menempatkan diri ini cocok gitu. Menempatkan diri sebagai orang beriman itu harus bagaimana? Disebutkan di sini, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang yang beriman apabila diseru kepada aturan Allah dan aturan Rasulullah, liyahkuma, supaya dia menghukumi bainahum, antara mereka, ucapannya adalah ayyaqulu sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Berarti ucapan orang beriman itu ketika Allah menyodorkan satu hukum apa saja, jawaban kita mesti harus nggih. Sami'na wa ata'na, enggak pakai kenyang. Ini berat loh kalau diterapkan betul ya. Kalau dia mau konsekuen dengan ini, mesti jadinya orangnya itu militan. Ya, mesti militan. Wa ulaika, dan orang-orang yang demikian itu humul muflihun, mereka itu adalah orang yang beruntung. Nah, ini ucapan itu tadi pertama, kemudian juga indikator orang beriman itu seperti itu tadi, hendaknya jadikan renungan untuk kita. Tapi kalau orang itu takwa, orang itu munafik, beda. Apa dia lihat ini? Maka Allah terangkan di dalam Quran itu begitu. Makanya kalau orang itu pinter Quran, mesti wong itu ilmu jiwa. Delok kan seru, seret omongnya apa sudah tak tahu. Keislamannya kayak apa, keimanannya kayak apa tidak diketahui. Dari mana kita tahu? Ya diberi informasi oleh Allah. Lah kalau orang yang munafik itu begini,
Wa idza qila lahu taqillaha, dan apabila dikatakan kepadanya bertakwalah kepada Allah, akhodathul izzata bil ismi, bangkitlah kesombongannya yang menyebabkan berbuat dosa. Nah, kalau orang munafik itu diajak takwa itu sombong, ngenyek dan sebagainya. Sudah, itu tanda-tandanya bukan orang beriman. Lah, orang munafik itu adalah orang Islam, sadar juga, ya juga poso, ya juga sholat, tapi benci be Islam. Nah, nih, kalau panjenengan sering baca Quran tahu nanti, karena Allah membuka semua kedok-kedok mereka itu, yang pura-pura Islam, yang Islam sungguhan, itu akan kita ketahui. Fakasbuhu jahannam, maka cukuplah baginya itu jahanam, neraka jahanam. Wabisal mihad, dan sesungguhnya neraka jahanam itu adalah tempat yang seburuk-buruknya. Ini kalau orang munafik. Nah, kalau orang beriman itu tadi sami'na wa ata'na. Jadi artinya kita mengingatkan saja bahwa orang beriman itu sudah hidup dan matinya untuk Allah. Ini ngaji ini sudah keren-keren tidik. Gak keren-keren gak usah berubah kita ini. Enteng-entengan, guyonan gak masuk. Saya kayak mau seneng guyon-guyon gitu ya. Tapi seneng guyon itu gak masuk. Karena oleh-oleh gak membekas di hati. Akhirnya tidak berubah gitu ya. Jadi ini saya ingatkan lagi bahwa kita itu sudah berjanji kepada Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadatku, hidup dan matiku lillah, hanya untuk Allah Rabbul alamin. Kemudian juga ucapan orang beriman itu indikatornya itu tadi, kalau diseru kepada aturan Allah dan Rasulnya, jawabannya nggih. Tidak ngenyang, wah, tidak pakai alasan. Nah, nanti ilmunya ada sendiri kalau kita tidak bisa melaksanakannya. Misalnya sekarang, misalnya Allah juga membuat suatu undang-undang dalam negara yang harus diterapkan itu sebenarnya. Pemberontak hukumnya kayak apa, pencuri hukumnya kayak apa, pezina hukumnya kayak apa, sudah diatur semua oleh Allah dan itu harus kita laksanakan. Loh, kita nggak bisa melaksanakan itu karena kita bukan pelaksana hukum. Kalaupun itu kita sebagai pelaksana hukum, kalau negeri kita itu belum bisa melaksanakan aturan Allah seperti itu, maka digunakanlah ilmu yang namanya qiyas. Qiyas itu hukum yang sepadan, yang substansinya sama. Contoh, hukumnya narkoba itu apa sih? Dolai hadis Quran tidak ada. Zamannya Nabi tidak ada narkoba. Tapi narkoba apa sifatnya? Memabukkan, membuat orang teler. Lah yang membuat orang teler itu zamannya Nabi namanya khomer. Maka derajatnya khomer sama dengan derajatnya narkoba. Kalau begitu, kalau khomer itu haram, maka narkoba adalah haram. Kan gitu. Nah, kalau kita menerapkan hukum-hukum yang belum bisa kita terapkan, kita gunakan misalnya hukum qiyas. Hukum qiyas itu hukum yang sepadan. Jadi kalau Allah melarang sesuatu barang jangan dimakan, jangan dikerjakan. Kalau kita makan atau kita kerjakan, kita dosa. Tapi dalam kondisi tertentu bisa menjadi tidak berdosa. Nah, inilah yang disebut sebagai toleransi dalam Islam. Contoh, innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman itturra ghaira baghin wala atim fala isma alaihi. Sesungguhnya
Allah telah mengharamkan bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. 4 hal. Kalau panjenengan lihat di dalam Quran surat 5 ayat 3 itu 10. Ya, ini yang 4 ini jelas begitu. Nah, siapa memakan dosa. Tapi bisa jadi tidak dosa kalau kondisinya tidak memungkinkan. Maka ayat selanjutnya itu begini. Ayat itu biasanya ono lami cilik ini, cilik di atas itu berarti durung mandek. Itu harus diteruskan. Famani turra ghairu baghin wala adin. Barang siapa terpaksa memakannya padahal dia tidak mengendaki dan dalam memakannya tidak melampaui batas, fala isma alaihi, maka tidak ada dosa atasnya. Berarti makan barang larangan tadi menjadi tidak berdosa kalau terpaksa. Nah, sama dengan kita. Kita tidak bisa melaksanakan potong tangan, tidak bisa. Kita mesti ditangkap. Ya, masih melaksanakan ya aparat-aparat itu sebenarnya, pembuat hukum. Nah, ini kita gunakan itu. Berarti kita kalau belum bisa melaksanakan itu karena suatu sebab. Tapi hakikatnya harus dilakukan aturan Allah itu tadi. Nah, ini kita pakai hukum itu. Sehingga sebenarnya kalau kita itu kepingin menjadi orang Islam yang baik, yang tidak melanggar aturan agama, tidak melanggar aturan Indonesia, sulit ya, kita pakai itu. Berarti kita tidak melaksanakan itu, derajatnya sama dengan orang makan babi tadi dalam kondisi terpaksa. Nah, makanya kalau sama-sama orang itu menerima atau makan babi, yang satunya terpaksa, yang satunya dengan sukarela, podo-podo mangane, yang satu mendapat pahala, yang satu berdosa. Nah, ini posisi kita sebagai umat Islam itu di situ sebenarnya. Nah, jangan makan barang haram terus. Makan PT kan. Nah, makan PT itu berjuang kita itu ya. Nah, kalau kita perjuangannya Nabi itu kan gimana ya? Perjuangan Nabi itu dimulai dari apa? Dimulai dari akidah, penguatan pondasi keislaman kita. Karena kalau pondasi ini sudah kuat, dikasih beban berat mesti kuat. Kenapa kita nggak berani melaksanakan yang berat-berat itu? Karena pondasi kita belum kuat. Kalau pondasi yang kuat masih dibelai piro kuat. Makanya kalau ingin buat bangunan tingkat telu misalnya, nah itu pondasinya beda. Pakai setros, pakai macam-macam supaya bisa menyangga beban yang berat. Nah, sebenarnya gampang saja kalau orang itu misalnya kok jatuh bangun dalam berislam, sebenarnya pondasinya rapuh. Perlu penguatan-penguatan gitu. Nah, supaya iman kita menjadi kuat, banyak baca Quran. Karena Allah sudah pesan kepada kita, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan ayat-ayat kepadanya, zadathum imana, bertambahlah keimanan mereka. Nah, kalau kita nggak baca Quran nggak tahu. Ya dibaca terjemah itu. Yang dibaca Arab itu biasanya paling-paling harapannya oleh pahala. Gitu. Nah, itu sebagai dasar kita dalam langkah supaya nanti kita bisa menerima ajaran-ajaran Allah itu tanpa harus pilih-pilih. Nah, manusia itu juga ada yang mengorbankan dirinya untuk Allah. Ada ini kan sebenarnya doktrin sebenarnya gini-gini ya. Ini biasanya orang-orang pejuang-pejuang itu pasti begini. Wa minan nasilan saking para menungso mayasri, ada yang mengorbankan nafsahu dirinya ibtigha amardotillah, golek ridhone Allah. Ya, banyak lihat orang-orang pejuang-pejuang itu kadang-kadang kan tidak ngurusin nyambut gawe ini, ngurusin perjuangan itu. Itu memang ada manusia yang mengorbankan dirinya untuk Allah itu. Wallahu ra'ufum bil ibad, dan Allah itu Maha penyantun kepada hamba-hambanya. Hadirin yang kami hormati, kemudian saya tambahkan lagi sebagai pengantar ini adalah supaya kita lebih mantap
bahwa dalam berjuang itu membutuhkan tenaga dan harta. Kalau orang beriman itu berani berkorban. Begini bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah aku tunjukkan kepada kamu suatu transaksi yang bisa menyelamatkan kamu dari adab yang pedih? Apa transaksinya? Atau perniagaan itu? Tu'minuna billahi wa rasulihi, yaitu kamu beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Wa tujahiduna, dan berjuang fi sabilillah, di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan hartamu dan dirimu. Zalikum, yang demikian itu, khairul lakum, lebih baik untukmu, in kuntum ta'lamun, jika kamu ngerti. Nah, kalau sudah seperti ini, kita berjalan di atas jalan Allah itu tidak ada keraguan, mantap gitu. Akhirnya memiliki karakter. Orang nggak memiliki karakter karena nggak mantap. Bagaimana karakter itu bisa mantap? Seperti orang Yahudi, pernah saya sampaikan, perkara numpak taksi ya loh, mau nek numpak motore Yahudi dewi, diampiri bolak-balik karo taksi gak gelem. Bareng ono situk sing cocok gelem. Ternyata sing dia mau tadi karena itu mobilnya Yahudi. Coba Cina iku nek tuku barang gak gelem nek gak padha Cina. Kita nek gak tuku nang Cina gak seneng. Apa? Karakternya kurang, militansinya kurang. Contoh aja seperti misalnya ada pemilu ya, kalau kita memiliki militansi yang hebat, itu gampang aja. Nah, Mojokerto ini mencalonkan 3, katakanlah ada 3 tempat ya, Peralon, Ranggan, Mekersari, karena nggak bisa campur satu-satu. Tiap time masing satu-satu. Kalau kita mencalonkan salah satu dari orang Muhammadiyah misalnya, wajib hukumnya untuk nyoblos. Nah, kita belum bisa seperti itu. Beda dengan LDI. LDI itu puatu kalau dengan pimpinannya. Kalau kita tidak, militansinya jauh kurang. Dalam berorganisasi juga kurang paham. Karena doktrinnya di LDI itu apa? Taat, kepemimpinan, baiat. Itu yang ditekankan. Lebih berat tapi, misalnya kok bayarannya Bu Rini niku 5 juta misalnya, wajib setor 500 ben bulan. Nek setahun pengerolas berarti berapa? 6 juta. Berarti 120%. Padahal Allah sudah menetapkan berapa? 2,5. Jadi 120 bet Anda gitu. Perubahan aturannya Allah. Ya. Nah, itu dari sisi yang lain memang unggul, tapi sebenarnya LDI itu juga sudah ada sempritan. Hari sudah diperingatkan oleh MUI paham-pahamnya. Itu karena apa? Orang LDI ini mendengarkan pengajian di luar LDI itu dianggap murtad. Nek murtad dikeluarkan dan istrinya suruh megah. Makanya jadi ngomongin militan-militan. Kita itu kan gampang enteng ya sembarang. Sanksinya luar biasa. Makanya kita kasihkan ilmunya aja supaya kita ngerti bahwa kita hidup ini tidak sia-sia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya menyembah kepadaku. Berarti kita hidup di dunia ini adalah ibadah kepada Allah. Kalau penjelasan sudah prinsip itu, hidup di mana saja, modelnya kayak apa saja, tidak akan berubah prinsipnya. Militansinya nggak akan berubah. Di luar enak ya punya tugas ibadah, mendapatkan nasib tidak enak ya punya tugas ibadah. Mau itu perlu ditanamkan. Makanya saya dulu ketika di hotel apa namanya itu, hotel sing aku ditahan itu sama.
Saya bayangkan enak sing jowo deh. Loh, masih kalau jero tugasmu berdoa. Akhirnya jadi tegar. Memang beda saya memang gemblengannya beda. Di antara teman-teman dari Muhammadiyah itu memang saya beda. Saya itu digembleng oleh orang-orang pejuang-pejuang itu. Saya dulu ke Muhammadiyah tidak mau. Dan tidak pernah senyum saya itu. Kan tidak cocok, tidak mau. Itu melekat sampai sekarang, itu karakter saya itu seperti itu. Saya baru berubah itu barusan aja. Maka saya ngurus NBM aja nggak mau dulu itu. Karena saya nggak mau. Siapa yang tidak seperti paham saya tidak benar. Dan itu sekarang banyak orang begitu. Akhirnya saya menyadari bahwa tidak seperti itu. Akhirnya kendor. Akhirnya lentur gitu ya. Nah, saya sebenarnya tahu itu bagaimana membina orang-orang itu supaya berkarakter hebat itu sebenarnya tahu saya. Cuma mampu itu enggak, karena kalau enggak siap ya kadang-kadang wedi orang itu. Kalau teman-teman saya dulu itu siap itu. Dan siap ditegur. Kalau kita melakukan kesalahan harus berani ditegur. Nah sekarang kalau ada ditegurnya marah kita. Karena kita enggak siap. Seperti itu. Nah kemudian supaya lengkap lagi sebagai pengantar ini saya sampaikan di sini bahwa kita diperintahkan oleh Allah masuk Islam itu secara keseluruhan. Yang ngaji-ngaji ini nggak ono ngejobo, beti kali. Ya ayyuhalladzina amanu, ya orang beriman, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya. Ini panjangan bisa lihat di dalam Quran surat berapa lupa ini. Al-Baqarah 208 kalau tidak salah. Ya. Jadi kita disuruh masuk Islam itu semuanya. Wala tatabi'u, dan jangan kamu ikuti khutuwati syaiton, langkah-langkah setan. Langkah-langkah setan itu pasti akan berlawanan dengan ketentuan Allah. Nah, Nabi Ibrahim itu disuruh menyembelih anaknya, dilaksanakan. Sing ngadang-ngadangi sapa? Iblis, setan itu. Ojo dibeleh anakmu itu. Anak soleh kok dibeleh. Akhirnya setan tadi dilempar oleh Nabi Ibrahim. Maka menjadilah manasik haji. Namanya lempar jumroh. Ya kan itu caranya. Ya. Jadi disuruh dilarang mengikuti langkah-langkah setan. Innahu, sesungguhnya setan itu lakum kanggo sira kabeh adu mubin, musuh yang nyata. Jadi makanya Nabi Muhammad itu dalam bertauhid itu misalnya ojo nang dukun misalnya. Nah itu dalam rangka menjaga tauhid. Nah, karena apa? Dukun itu menggunakan tenaga-tenaga setan. Gitu loh. Makanya tidak mau di Muhammadiyah itu pelajarannya begitu. Maka sesungguhnya pekerja yang benar adalah wajib bernilai ibadah, menghamba kepada Allah, menjunjung tinggi Islam. Kalau Muhammadiyah adalah sebagai kepahaman Islam, kalau Muhammadiyah adalah sebagai kepahaman Islam kita, maka menjunjung tinggi Muhammadiyah menjadi keharusan. Karena Muhammadiyah ini adalah wujud dari pelaksanaan Al-Quran surat 3 ayat 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Dan tidaklah ada di antara kamu itu segolongan umat ya, yang memiliki ciri apa? Yad'una ilal khair, menyeru kepada yang baik. Wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintah kepada yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada yang munkar. Ini bahasa India nehi. Nah itu naha itu biasanya. Nah itu ya di fi'il mudhari'nya ada yanhauna, mencegah. Wa ulaika, dan mereka-mereka itu adalah humul muflihun, adalah orang yang beruntung. Ini dasar yang digunakan Muhammadiyah mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah.
Quran ini. Oke. Maka kalau kita berjuang dengan harta dan jiwa kita, karena kita berada di sekolahan dan perang masalah Islam di Indonesia juga tidak ada, maka perjuangan terbaik adalah diarahkan kepada di mana tempat kita bekerja untuk membesarkan sekolah dan untuk menjadi guru, bukan sekedar mengajar tapi menjadi guru yang murabbi, artinya mencetak, mengarahkan anak didik kita itu supaya menjadi orang yang takwa. Maka guru di Muhammadiyah itu bedanya di situ. Sebenarnya secara hakikatnya guru di Muhammadiyah itu adalah guru agama. Bisa menyelipkan nilai-nilai agama. Misalnya kok ngajar matematika, ya bisa kita selipkan nilai-nilai agama itu. Dari sisi apa saja, nanti kita tunjukkan bagaimana seorang bapak mengajari anaknya, seorang bapak menjadi guru dan anaknya menjadi murid. Apa yang diajarkan dalam Islam itu? Itu bisa diselempitkan. Kalau kita nggak nguasai sama sekali, nggak bisa. Akhirnya kita menjadi guru biasa. Bah muridnya tadi, gak terserah kalau sudah melaksanakan tugas selesai. Guru di Muhammadiyah tidak seperti itu, menjadi murabbi, pendidik. Mendidik dengan pengajar beda. Pendidik itu adalah mengarahkan murid ini supaya menjadi berkarakter tertentu. Nah, mengajar, pokoknya ngajar selesai. Lo ada guru seperti itu banyak seperti itu. Disampaikan dari sumber lainnya juga bahwa di sekolah di Muhammadiyah itu akan memiliki beberapa keunggulan, mantap dalam beragama, baik akhlaknya dan lain sebagainya, memiliki hafalan Quran dan lain sebagainya. Murid yang hebat berasal dari guru yang hebat. Guru yang hebat berasal dari kepala sekolah yang hebat. Murid di atas ini informasi aja supaya kita ngerti ukuran sekolah kita itu sekolah unggulan atau enggak itu bisa dilihat. Di sini disebutkan murid di atas 100 dan di bawah 400. Berarti kita ya. Di bawah 400 ya. Itu masih termasuk rawat inap. Belum besar, belum unggulan. Oke. Murid 400 sampai 500 juga belum baik, masih sakit. Oke. Lah yang berapa nominalnya? Minim 700. Bro dia lewani, ini dibangun Mbak. Saya sanggup menjadikan 700 teman terjurat. Ya memang bisa juga. Kalau kita punya tempat, punya kelasnya besar ya bisa. Sekolahnya mewah ya bisa. Wah ini sanggup dari hitung atas. Oh ya alhamdulillah. Memang kepala sekolah itu bedanya begitu. Harus punya semangat. Harus punya semangat untuk perubahan. Oh terjadi seperti ini, mananya ini, jalan keluarnya harus begini. Nanti tidak diam. Itu baru begitu. Makanya di sini guru-guru jadi hebat karena kepala sekolahnya hebat gitu ya. Menurut Dr. Solihin mengatakan bahwa ruhnya sekolah Muhammadiyah itu adalah al-Islam dan ke-Muhammadiyah, menjadi pusat keunggulan. Sekolah-sekolah yang tidak mau maju dikarenakan ruhul jihadnya sudah tidak ada. Dibutuhkan keikhlasan karena banyak orang meninggalkan sekolah Muhammadiyah karena tidak ada militansinya. Kalau orang mendahulukan kepentingan Muhammadiyah, maka tidak ada konflik di Muhammadiyah. Makanya adanya konflik-konflik di Muhammadiyah itu ada kepentingan pribadi. Kalau semua adalah menuju pada kepentingan Muhammadiyah, tidak akan ada masalah. Biasanya gitu. Mengapa sekolah Muhammadiyah harus sukses? Apa yang bisa jawab? Mengapa sekolah Muhammadiyah harus sukses? Karena dalam bangsa kita ada yang ingin memiskinkan dan membodohkan penduduknya. Mana penduduknya bodoh-bodoh gampang diakali. Itu namanya penjajahan-penjajahan terselubung yang dikhianati oleh
bangsanya sendiri. Cukup banyak. Sekarang ini sudah lumayan, mulai ada gerakan yang berani protes, berani menangkap koruptor dan sebagainya. Sekarang negara sudah menyita berapa triliun itu koruptor itu. Maka kalau itu sudah dilaksanakan negara, artinya negara itu sudah beramar ma'ruf nahi munkar. Karena amar ma'ruf nahi munkar itu juga kondisional. Karena Rasulullah sudah mengatakan, man ro'a minkum, barang siapa di antara kamu melihat mungkar, fal yughayyirhu biyadihi, maka rubahlah dengan tangan. Nah, dengan tangan ini kekuatan. Kalau kita sendiri akan merubah kedoliman 1 juta orang, nggak bisa. Yang bisa melakukan itu pemerintah. Karena pemerintah punya bedil, punya tentara, punya polisi, bisa melakukan itu. Nah, kalau kita tidak bisa. Maka Rasulullah katakan, man ro'a minkum mungkaran, barang siapa di antara kamu melihat mungkar, fal yughayyirhu biyadihi, maka rubahlah dengan tangan. Fa ilam yastati, jika tidak mampu dengan tangan atau dengan kekuatan tadi, fa bilisanihi, rubahlah dengan lesan. Fa ilam yastati, jika tidak mampu dengan lesan, maka rubahlah dengan hati. Dzalikal at'aful iman, dengan hati itu adalah selemah-lemahnya iman. Kalau kita tidak benci kepada kemungkaran, tidak ada iman. Nah, benci dengan keimanan, benci dengan hati aja terhadap kemungkaran, itu selama-lamanya iman. Apalagi kita gak benci belas, seneng tambahan, tidak ada iman. Itu doktrin yang untuk kita jadi militan. Kita itu harus bangga dengan Islam ini. Oleh karena itu, apa ya? Bel lah. Lihat. Jadilah guru tidak hanya mengajar, tapi jadilah guru yang mendidik, membentuk karakter murid. Kalau guru sebagai guru hanya mengajar, maka setelah tugas mengajar selesai, maka selesai pula lah kewajiban mengajarnya, tanpa peduli apakah muridnya jadi apa, ya. Guru pengajar tidak mau tahu. Tetapi jikalau guru tersebut sebagai guru pendidik, tentu guru tersebut berusaha untuk menjadikan muridnya berkarakter. Disinilah perbedaannya guru-guru di sekolah Muhammadiyah harus bisa membimbing muridnya menjadi berkarakter. Maka setiap guru di sekolah Muhammadiyah wajib memiliki kemampuan dalam agama, sehingga diharapkan dalam mendidik terhadap murid-muridnya bisa memasukkan unsur-unsur al-Islam. Nah, kita itu ngaji ya suwi ya. Itu ada perubahan sebenarnya. Sebagai contoh bagaimana seorang Luqman mendidik, menjadi pendidik terhadap putranya sendiri. Ya. Beliau mengajarkan tauhid dan birrul walidain dan seterusnya. Kita sampaikan setelah ini.